Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini adalah kajian pertama daripada tata cara di dalam membaca kitab, dan bidang ini sebagaimana sudah kita bahas adalah bidang ilmu nahwu. Di dalam ilmu nahwu itu rata-rata para ulama mereka membahas yang pertama yaitu adalah al-kalam. Apa itu kalam? Sebagaimana kalam dijelaskan di dalam kitab Jurumiyah, kalam itu adalah lafdun murakkabun mufidun bil wad'i. Kalam itu adalah lafad murakkab mufid wad'. Tapi sebelum kita sampai ke situ, mari kita membahas makna kalam. Kalam itu memiliki dua arti. Adalah arti yang pertama adalah arti secara lughah, arti secara bahasa Arab. Yang kedua ada arti secara istilah, arti secara istilah ilmu nahwu. Nah, kalam secara lughah, secara bahasa Arab, itu adalah kullu ma summiyal kalam kalam. Segala sesuatu yang dinamakan kalam atau pembicaraan itu adalah kalam. Atau dalam kitab Ibn Aqil dijelaskan bahwasanya kalam secara bahasa itu adalah ibaratun amma yutakallamu bih. Adalah suatu ungkapan yang dipakai untuk berbicara. Artinya segala macam ungkapan yang dipakai untuk berbicara, mau itu lewat lidah atau lewat isyarah atau lewat apapun, itu dinamakan kalam. Kemudian makna kalam yang kedua, dan ini yang menjadi pembahasan di dalam ilmu nahwu, yaitu makna kalam secara istilah nahwu atau istilah ulama-ulama ahli nahwu. Kalam secara istilah nahwu itu adalah ibaratun amma jitama'a fihil quyudul arba'ah. Adalah suatu ungkapan yang memenuhi 4 ikatan. Suatu ungkapan yang memenuhi 4 syarat. Ketika ada satu ungkapan memenuhi dari 4 ikatan ini, maka itu dinamakan kalam secara ilmu nahwu. Ikatan yang pertama dinamakan lafad. Apa itu lafad? Lafad itu adalah as-sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah. Lafad itu adalah suara yang terangkai dari huruf-huruf hijaiyah. Contoh kata Zaidun. Zaidun itu adalah lafad. Kenapa? Karena tersusun dari za, ya, dan dal. Dan juga sudah disuarakan. Kemudian, ikatan atau syarat yang kedua, sesuatu bisa dikatakan kalam, adalah murakkab. Apa itu murakkab? Murakkab itu adalah ma tarakkaba min kalimataini fa aksar. Murakkab itu adalah tersusunnya 2 kata atau lebih. Contoh, ja'a Zaidun. Ja'a datang, Zaidun zaid. Ja'a 1 kalimat, Zaidun 1 kalimat, 1 kalimat tambah 1 kalimat, 2 kalimat. Maka ini telah tersusun dan ini dinamakan murakkab. Kemudian ikatan yang ketiga, atau kita bisa nyatakan syarat yang ketiga daripada sesuatu bisa dikatakan kalam, itu adalah mufid. Apa itu mufid? Mufid adalah sesuatu yang dapat dimengerti oleh yang diajak bicara. Contoh, in ji'tani akramtuka. In ji'tani, apabila kamu datang kepada diriku, akramtuka, maka aku akan memuliakanmu. Nah, ungkapan in ji'tani akramtuka itu kan bisa difahami ketika seseorang kita ajak bicara. Kemudian kita bilang, kalau kamu datang kepadaku, kalau kamu silaturahmi di rumahku, maka aku akan memuliakanmu. Nah, itu adalah ungkapan yang bisa dipahami. Berbeda kalau seandainya kita cuma bilang in ji'tani, jika kamu datang kepada diriku. Nah, itu tidak bisa dipahami. Kenapa? Ada apa? Nah, masih ada pertanyaan. Kalau kita sambungkan akramtuka, maka aku akan memuliakanmu. Nah, itu mufid. Kenapa? Karena dapat dimengerti oleh yang diajak bicara. Kemudian ikatan terakhir, sesuatu bisa dikatakan kalam, adalah wadha'. Apa itu wadha'? Wadha' itu adalah al-qasdu. Adalah kata yang diucapkan dengan sengaja. Maka perkataan orang yang ngelindur ketika tidur dan semisalnya dalam keadaan lalai bukanlah wadha'. Artinya ketika seseorang sedang tidur kemudian dia ngelindur, dia ngomong ja'a Zaidun, telah datang Zaid, maka itu tidak dianggap kalam. Kenapa? Karena tidak memenuhi satu ikatan, yaitu wadha'. Karena wadha' itu harus disengajai oleh pembicara, harus disengajai oleh mutakallim. Nah, jadi
sesuatu bisa dikatakan kalam itu adalah ijtama fihil quyudul arba, harus memenuhi 4 ikatan yang sudah dijelaskan satu persatu. Kalam itu harus lafadz, harus murakkab, harus mufid, harus wadha. Contoh kata jaa Zaidun, datang Zaid. Jaa Zaidun itu lafadz karena suara dan terdiri dari huruf-huruf hijaiyah. Jaa Zaidun itu murakkab. Kenapa? Karena sudah tersusun dari 2 kata. Jaa Zaidun itu mufid. Kenapa? Karena dapat dimengerti bagi orang yang diajak bicara. Jaa Zaidun wadha. Kenapa? Karena saya sebagai pembicara menyengajai terhadap apa yang saya ucapkan. Maka lafaz jaa Zaidun itu adalah kalam. Kenapa? Karena sudah ijtama'a fihil quyudul arba'ah. Sudah lafaz, murakkab, mufid, wadha. Kebanyakan para ulama mereka mencontohkan Zaidun, 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 Zaidun di dalam ilmu nahwu. Jaa Zaidun, jaa Zaidun. La'allal murad biqaulihim jaa Zaidun, siapa tahu yang mereka maksud dengan kalimat jaa Zaidun, datang Zaid, yakni ja'at ziyadatul ilmi bita'allum. Datang yang namanya bertambah ilmu dengan belajar. Artinya nggak mungkin ilmu itu bisa didapatkan hanya dengan leha-leha. Nggak mungkin ilmu itu bisa didapatkan hanya dengan cuma-cuma. Ilmu itu didapatkan dengan apa? Dengan ta'ab, dengan usaha, dengan jerih payah. Makanya para ulama di dalam ilmu nahwu mereka itu banyak sekali mencontohkan lafaz Zaidun, 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 ziyadatul ilm, bertambahnya ilmu. Dengan apa? Bertambahnya ilmu dengan kita mempelajari ilmu. Laisal mar'u yuladu aliman, karena nggak ada seseorang yang lahir dalam keadaan alim. Kemudian di sini ana menambahkan suatu pembahasan at-tanbih. Ada satu kaidah di dalam ilmu nahwu yang menyatakan al-aslu fil kalam al-ikhtisar. Asal daripada pembicaraan itu adalah ringkas. Artinya, jika kita bisa membahas dengan ringkas, singkat, padat, dan jelas, maka jangan kita membuang-buang kosakata, membuang-buang waktu. Karena waktu itu sangat mahal harganya. Bahkan Imam Jurjani sendiri, beliau berkata, liza qala al-Jurjani, di dalam ilmu balaghah beliau, wajadta anfaq ma takun idza lam tuntik wa abyan ma takun idza ma tubin. Kamu akan menemukan dirimu paling berbicaranya dirimu seakan-akan kau berbicara segala bahasa idza lam tuntik, apabila ketika kamu tidak berbicara. Artinya diammu itu adalah segala bahasa. Wa abyan ma takun idza lam tubin, dan paling jelasnya penjelasan yang kamu jelaskan itu adalah ketika engkau tidak menjelaskan, kata Imam Jurjani. Bahkan para ulama mereka berkata, man kasura kalamuhu kasura khata'uhu. Barang siapa yang banyak bicaranya itu pasti banyak salahnya. Oleh karena itu dalam ilmu nahwu kita ada satu kaidah ketika kita membahas kalam, al aslu fil kalam al ikhtisar. Asal daripada kalam itu adalah kita al-ikhtisar, meringkasnya. Jangan kita banyak membuang kosakata-kosakata yang tidak diperlukan. Artinya sesuatu yang tidak diperlukan tidak perlu diucapkan. Sesuatu yang harus diucapkan ya diucapkan. Makanya Imam Haddad beliau berkata, fakir summa qul, dabbir summa fa'al. Fakir, pikirin dulu, summa qul, baru ucapin. Jangan ucapin dulu baru mikir, ntar salah. Makanya man kasura kalamu kasura khata'uhu. Siapa yang banyak bicaranya, banyak salahnya. Dabbir, atur dulu, summa fa'al, kemudian kerjakan. Nah, jadi itu sekian dari pembahasan daripada kalam, di mana di dalam kitab Jurumiyah dikatakan al-kalamuhu lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i. Kalam itu adalah lafaz murakkab, mufid, wadha yang sudah kita jelaskan. Wallahu a'lam bissawab.